Bagaimana kalau lu ngelihat market selama, let's say, 2 hari terakhir, ya minggu ini gitu. Apa aja sentimen yang gerakin gitu, apa aja sentimen lu, prediksi lu seperti apa? Ya, 2 hari terakhir yang kita tahu marketnya itu nggak enak untuk semuanya. Nah, kecuali saham-saham big banks ya. Nah, kalau ada yang punya suka saham-saham blue chips, ya itu very good karena kita lihat Bank Mandiri, BNI, BCA juga pada naik. Tapi yang suka-suka saham teknologi harus berhati-hati karena kita melihat beberapa hari ini, 1-2 hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, itu disebabkan adanya pernyataan dari The Fed bahwa mereka akan terus secara agresif menaikkan suku bunga. Dan jadi tidak ada tanda-tanda stance yang dovish. Tapi ya mudah-mudahan kita melihat adanya perlambatan dalam kenaikan suku bunga itu. Nah, makanya kenapa saham teknologi baik di Amerika maupun di Indonesia eh, kebanyakan dibuang oleh para investor karena mereka melihat saham teknologi itu adalah saham dengan resiko yang lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya dan kalau misalnya kita lihat pada bursa kita sendiri, saham-saham Goto, MTech yang beberapa mungkin 1 minggu atau 2 minggu lalu naik itu, nah kemudian sekarang sudah mulai turun kembali begitu. Nah, bahkan sempat menyentuh MTech itu sempat menyentuh ARB, Goto juga ya begitu. Nah, nah jadi itu untuk saya untuk yang market beberapa hari ini Pak 1-2 hari. Oke, ya teman-teman, mungkin aku ngelanjutin Alfa. Eh, kita ngeliat sebenarnya market memang 2 hari terakhir ini kalau bilang apa kurang enak untuk trading, yes ya kan, untuk bisa dibilang sebagian besar saham ya. Tapi kalau mantan pegangnya kayak blue chip banks gitu ya, ya itu sebenarnya oke-oke aja gitu ya 2 hari terakhir. Nah, kita lihat sentimen apa sih yang ngegerakin market selama 2 hari terakhir. Pertama, kalau teman-teman lihat sebenarnya di China ini protesnya kan lagi lumayan ya teman-teman ya. Ini kan ada demo ya soal zero COVID policy karena China kan habis kemarin apa yang konferensi Komunis Party bulan kemarin itu kan case-nya mulai naik ya. Bahkan case-nya itu sekarang udah memecahkan rekor hari. Tapi ketika China-nya decide untuk balik lagi kayak mau karantin, ya kan lockdown sama segala macam itu diprotes banyak orang di China. Bahkan dari mereka itu kan kalau teman-teman perhatiin videonya ya, protesnya udah pakai kertas putih. Kertas putih dalam artian message-nya nyampe, tapi mereka nggak bisa ditahan kan gitu. Karena kan mereka apa-apa di situ kan. Nah, yang menarik memang sebenarnya adalah mungkin kalau teman-teman yang ngikutin Yuan Talks ya, di salah satu Yuan Talks tuh dia bilang yang menarik adalah kemarin itu meskipun demonya lagi rame, saham-saham berhubungan dengan travel, ya kan, restoran gitu ya, dan pariwisata di China itu justru sahamnya naik, which is buat orang jadi raise the question gitu kan, loh. Ini kenapa justru malah apa saham-saham ini naik gitu kan? Tapi dari situ kita juga berarti melihat bahwa eh, market betting kali ini dengan demo-demo ini semua harusnya Xi Jinping akan move gitu ya, move dalam artian akan mulai pelan-pelan meninggalkan zero COVID policy gitu. Nah, yang menarik juga tadi malam, jadi gini, semua pemerintah itu di China gitu ya atau the Fed gitu ya, nah itu tuh punya yang namanya kita percaya gitu ya, yang namanya kayak apa ya orang bilang kayak corong lah gitu ya. Nah, tadi malam reporter Global Times gitu, ex reporter Global Times di China gitu ya, itu namanya Hu Xijin ya. Hu Xijin ini biasa diperhatikan sama market kenapa? Karena komentarnya tuh biasanya akan itu kayak spill tipis-tipis gitu loh dari si apa Chinese Communist Party. Nah, si Hu Xijin ini kemarin malam dan kayaknya pagi ini juga dia ada bilang bahwa dari protes di China ini itu sepertinya China is ready to apa walk away from zero policy gitu kan. Nah, dari sini kita bisa nangkep nih apa sepertinya memang sinyal yang dikirim tuh udah lumayan jelas nih gitu kan sama si Hu Xijin bahwa China tuh kayak bakal pelan-pelan bukan bahkan pelan-pelan malah ini kalau ngeliat pace-nya bakal dipercepat dan kalau lihat tadi baru 1 jam yang lalu juga itu tuh di
Guangdong gitu ya, itu mereka bilang bahwa orang yang kena COVID sudah boleh karantina di rumah. Gitu. Nah, jadi kelihatannya memang zero COVID eh, policy-nya ini akan mulai pelan-pelan ditinggalkan ya. So, harusnya ini akan positif untuk eh, saham-saham terutama ya saham-saham komoditi. Ya, memang berapa hari agak ketekan di oil ya teman-teman ya. Nah, mungkin eh, kita lanjut sekarang ke ini ya, Alfon ya. Apa yang lu rekomendasikan hari ini, Alfon, ke nasabah-nasabah Trimega di mana? Oke, untuk hari ini saya berhasil have a good catch. Hari ini saya berhasil nangkap beberapa saham yang saya rekomendasikan yaitu MDKA. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat adanya gap di MDKA itu di sekitar 3.960 dan 3.970. Nah, jadi tadi saya pagi rekomendasikan boleh entry di sekitar 4.020 begitu. Nah, dengan tingkat stop loss itu cuma sekitar 1-2%. Nah, kenapa saya juga memilih itu? Karena ya pertama juga harga emas masih bagus. Nah, kemudian juga saya masih menunggu laporan keuangannya itu keluar. Guys, kalau saya review 2 kuartal yang lalu, itu menunjukkan peningkatan yang sangat bagus di laporan keuangannya. Nah, saya punya kejadian tuh seperti kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, harga Tekim itu sama juga dibuang dulu 1-2 hari sebelumnya dan tiba-tiba laporan keuangannya keluar, langsung pre-opening naik 10% begitu. Nah, saya biasanya yang saya rekomendasi kepada nasabah, kalau sahamnya sudah naik terlalu tinggi, jangan dikejar, jangan FOMO. Nah, tapi cari saham yang uptrend, kemudian tunggu koreksi. Nah, jadi dengan demikian, kamu bisa menghindari kena gebuk sama bandar. Iya. Jadi ya kita juga harus melihat dari segi risk, jangan hanya dikejar gitu. Nah, jadi kita harus membuat trading plan sendiri. Nah, itu yang saya selalu edukasi ke nasabah, supaya saham-saham mereka selalu ada liquidity-nya, ada cash flow-nya begitu. Kalau sudah nyangkut ya udah susah begitu. Nah, yang kedua mungkin saham pilihan saya adalah di Java, di sektor peternakan. Kenapa? Karena saya melihat saham Java itu juga sudah cukup lama sideways di harga 1.350 dan ini kan sudah menjelang tahun baru. Nah, dan biasa juga Chinese New Year itu biasanya itu harga-harga ayam itu naik terus, Pak, gitu. Nah, ya ini bisa dijadikan momentum untuk kita mulai mengakumulasi saham poultry. Nah, itu aja sih Pak untuk 2 yang saya rekomendasikan untuk nasabah begitu. Ya, oke. Nah, mungkin Alfon, biar tahu juga gitu ya. Sebenarnya kalau disimpulkan, sebenarnya itu tipe trader atau investor yang kayak gimana sih? Biar mungkin siapa tahu ada teman-teman, saudara, punya keluarga, atau dia mau open account misalnya di Trimega. Tapi dia kan nanti kan misalnya, kalau Alfon emang gaya trading seperti apa gitu loh. Ya, saya personally itu saya seorang investor tapi juga seorang trader. Nah, kenapa demikian? Nah, seorang investor itu adalah untuk long term, tapi jelas contohnya begini. Saya ambil contoh, ambil saham BBRI atau saham BCA, itu yang biasa saya jadikan untuk disimpan untuk saham long term sebagai investor. Karena saham itu adalah bisnis, contoh kalau saham BRI itu turun 50%, kamu berani beli nggak? Nah, justru kita sebagai investor harus senang saham harga seperti Pak Lokeng Hong bilang, harga Mercy jadi harga Avanza. Nah, itu saya cicil pelan-pelan setiap bulan untuk saya jadikan tabungan untuk di masa depan. Nah, ada satu account lagi saya set aside itu sebagai trading begitu. Saya sendiri sebagai momentum trader. Nah, kenapa saya melihat momentum? Ya, karena kita di pasar saham ini tidak bisa trading setiap saat. Kita juga harus memilih momen yang tepat untuk masuk begitu. Nah, tapi kebanyakan ketika kita trading, kita lupa, kita harus punya trading plan-nya. Nah, kalau trading itu ya harus sudah sediakan stop loss saya dan targetnya begitu. Karena kita trading tidak bisa 100% kita benar begitu. Nah, jadi ya kita harus ada mitigasi resikonya. Jadi sebelum saya trading itu ada 4 tahapan saya memilih saham. Yang pertama itu adalah pilih saham apa. Nah, kalau dari awal tidak tahu mau pilih saham apa, bagus jangan trading di saham. Bagus jadi investor aja udah. Nah, yang kedua itu adalah market timing.
memang susah menentukan market, tapi ya kita harus belajar bagaimana membuat trading plan yang benar, entry-nya di mana begitu. Nah, stop loss-nya di mana dan TP-nya di mana, taking profit. Nah, apakah risk reward-nya itu sesuai begitu. Nah, baru tahap yang ketiga itu adalah namanya risk management-nya. Risk-nya itu bagaimana ya? Apakah trading yang kita akan eksekusi ini kita sudah perhitungkan dia punya resiko. Nah, makanya tadi yang ada yang mungkin harga minyak itu kemudian tiba-tiba turun. Nah, mungkin Elsa dulu ada yang beli di harga 400 tiba-tiba turun jadi 320 begitu. Nah, itu kan berarti kan risknya kan sudah tinggi di atas. Itu kan kita harus juga melihat resisten sama supportnya. Kalau terlalu jauh ya sebaiknya jangan. Sebaiknya kita tunggu momen yang tepat begitu untuk entry. Nah, yang keempat yang saya sarankan ke klien adalah money management-nya. Nah, kalau misalnya dibilang, boleh nggak kita trading saham gorengan? Boleh nggak kita trading saham second atau saham blue chip? Semua boleh, tapi ya harus ada money management yang benar. Kalau biasa di saham gorengan, saya alokasikan mungkin sekitar 5-10% dari portofolio saya. Ya, karena saya berharap ini jadi beggar, begitu. Tapi kalau untuk saham-saham blue chip, ya itu kita harus mencari namanya stability. So ya, ada satu sisi kita harus mencari stability. Di satu sisi kita juga harus mencari growth. Nah, itu yang bisa didapat di saham second liner. Nah, jadi ya saya mau mendapat dari kedua-duanya itu. Nah, itulah cara saya biasa cara style trading saya, Pak Billy. Gitu. Dan saya mencoba ini untuk, saya kan baru join di Trimega. Gitu. Ini yang saya coba bawa ke klien dan anggota supaya mereka bisa lebih disiplin dalam trading. Karena kalau kita pun buat, kita katakanlah kita punya trading plan. Nah, tapi kalau kita tidak eksekusi, ya terakhir juga nyangkut, Pak Bill. Iya. Nah, jadi ya secara psikologis itu juga sangat penting. Dan kenapa itu saya buat sendiri, personally saya juga ada jurnal trading. Nah, itu untuk mereview hasil-hasil trading saya selama beberapa bulan terakhir. Begitu. Oke. Nah, Alfon, kan kalau lihat itu ya lu datang ke kantor juga kalau Jakarta itu kan lu lebih ke teknikal juga lah ya. Iya, benar. Boleh share nggak mungkin ke teman-teman indikator itu apa gitu. Mungkin kayak pakai moving average-nya period berapa gitu. Ya, biasa sih pakai ya standar saja. Kita pakai yang 20 moving average, kemudian 50 dan 200 begitu. Nah, kenapa ini yang standar? Karena ya, for me trading supposed to be simple. Kalau semakin complicated, ya nanti kamu semakin bingung. Gitu. Ya, mungkin ada beberapa indikasi yang boleh kita gunakan untuk mengkonfirmasi. Nah, seperti mungkin ada yang suka pakai Ichimoku. Nah, ada yang suka pakai Bollinger Band. Nah, ada yang suka pakai CCI begitu. Nah, untuk menentukan apakah harga ini sudah disupport. Nah, ada yang suka pakai mungkin untuk meng-catch saham-saham mana yang lagi di bawah. Ada yang menggunakan RSI divergence begitu. Nah, itu sih Pak biasa yang indikator yang biasa saya gunakan begitu. Oke. Kalau ditanya Alfon, tahun ini kan market ya, gitu ya. Baca ya kan, sektor yang main juga bisa dibilang atau ganti gitu kan. Nah, what's your best this year? Gitu, dan kenapa? And what worst trade this year? And itu juga kenapa? Sorry, kurang jelas tadi suaranya Pak, putus-putus Pak Billy. Tahun ini kan marketnya challenging ya Alfon ya. Oh iya, benar. Tapi tahun ini pasti lo ada yang cuannya banyak kan. Nah, itu tuh apa? Analisanya kenapa? Kalau juga yang rugi gitu ya, itu tuh kenapa juga gitu. Oke, ya challenge beberapa mungkin 1-2 tahun terakhir itu hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan Pak Billy. Orang kemudian merasa tahun 2020 trading saham itu gampang karena market itu pada saatnya lagi down dan itu uptrend terus. So ya, basically kita lempar apapun semua jadi emas. Nah, sekarang di tahun 2021, 2022 orang sudah mulai merasakan ternyata trading itu juga butuh skill ya gitu, nggak sembarangan trading begitu. Nah, karena dokter aja pun perlu sekolah 9 tahun untuk jadi spesialis gitu ya. Kita juga harus butuh waktu belajar untuk jadi seorang expert kan begitu. Nah,
pilihan stok saya sementara ini yang tadi saya utamakan adalah di Tekim yang pertama. Nah, kenapa? Karena waktu itu harganya masih murah, di sekitaran 5.000 sampai 6.000-an. Tapi itu kan juga terdampak karena waktu itu masih ada yang seperti Pak Billy bilang, mereka China masih lockdown. Nah, tapi saya melihat dia punya company punya earning itu sangat bagus, gitu. Nah, yang kedua mungkin di saham-saham seket gorengan, mungkin yang Pak Billy bilang itu yang saham liner biasanya. Kalau Pak Billy kan penggemar Wins, kalau saya dulu ya kebetulan ada teman saya memberikan saya pandangan tentang lead. Ya mungkin abang adik lah Pak, begitu. Nah, ya itu saya juga ada ambil sekitar 100% dari sana. Tapi itu saya juga berdasarkan momentum gitu. Tapi ya ketika sudah naik ya saya nggak kejar lagi gitu. Kemudian saya TP, minimal saya TP setengah dulu. Nah, kalau rugi pasti ada. Nah, itu juga menjadi pelajaran saya kenapa saya harus membuat namanya jurnal trading. Supaya kita bisa mereview, kita ada salahnya. Tapi gimana supaya cara kita itu merimain kita, gimana sih supaya saya cara itu tidak nyangkut lagi gitu. Dan bagaimana saya bisa meminimalisasi saya punya kerugian. Dan di saat bersamaan bisa secara konsisten membukukan keuntungan begitu. Nah, itu saya kenanya di bagian konstruksi. Karena kan kemarin, wah lagi panas, ada IKN bulan 11. Nah, kemudian itu sudah memang beberapa saham konstruksi seperti PTPP, Wika, dan Adikarya itu arahnya sudah mulai mengarah naik, begitu. Nah, tapi tiba-tiba ya, karena rupiah kita melemah, karena saham konstruksi itu tuh sangat rentan dengan rupiah. Karena saham-saham BUMN ini banyak sekali hutangnya dalam bentuk US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dengan dikeluarkannya sentimen right issue ya yang kita pikir awalnya bisa positif rupanya bisa negatif. Dan again, walaupun saya sudah sering bilang harus disiplin cut loss, kadang kita sebagai manusia ada rasa egonya. Ego kita ini lebih besar daripada disiplin kita. Nah, jadi kita merasa udah saatnya turun, kita selalu cari pembenaran. Ini nggak mungkin turun, nanti naik lagi ada sentimen IKN kok. Nah, akhirnya itu turun sekitar 25% sama Adikarya yang saya hold begitu. Nah, jadi tadi ya nggak apa-apa, saya harus mengakui kesalahan saya dan saya cut loss begitu. Ya. Nah, mungkin yang terjadikan teman-teman bisa saling sharing ya. Kalau misalnya saham sudah mendekati titik cut loss-nya, ya harusnya kita juga harus disiplin begitu. Jangan pas exit saja, pas profit kita bisa disiplin, pasti selalu kita ambil, kita take profit begitu. I see. Nah, Alfon, saham ini main banyak ya, nyangkut ya, bisa dibilang ya. Selama setahunan terakhir, saham konstruksi selama setahun itu banyak yang nyangkut ya. Nah, kalau misalnya nih, sekarang posisinya minus 50% gitu di saham konstruksi, and then dia datang ke Alfon gitu nanya, Alfon, saya minus 50% nih gitu kan. Itu enaknya sekarang diapain ya? Ini sering kita hadepin gitu kan, Alfon kan. Orang kayak gini yang datang, nggak mungkin dia datang cuan, Pak Alfon, saya cuan nih. Tadi 50% gimana ya? Nggak mungkin kan. Kan biasa nyangkut baru ngomong. Kalau sekarang di posisi kayak gitu, Alfon, lu sarankan seperti apa? Oke, yang pertama saya harus ubah mindsetnya kepada nasabah. Sebenarnya saham itu sekali lagi itu adalah bisnis. Kalau kita ada 10 saham, contoh ada 5 saham ataupun 10. Kalau 4 yang lagi untung, 1 yang lagi rugi, biasanya kita buat apa Pak Billy? Berarti bisnisnya kita yang untung kita pertahankan dong, yang 1 kita buang, benar ya? Nah, jadi kembali lagi saya tanya nasabah. Nah, ini bisnis sudah jelas rugi dan kedepannya juga agak sulit lah begitu, kecuali benar-benar ada satu gebrakan dari pemerintah ya untuk sektor IKN ini dan rupiah juga kembali menguat begitu. Nah, saya sarankan ya, saya akan coba nasabahnya. Yang pertama itu, apakah dia ada dana untuk top up? Itu nomor 1. Nah, let's say dia bilang tidak ada, ya akan saya coba, mungkin ambil Pak gimana kalau kita coba, mungkin ambil 20-30%-nya, kita pindahkan ke saham yang bisa berpotensi naik. Begitu. Jadi tidak usah semua. Karena bisa tiba-tiba naik, nanti ya kan repot juga ya gitu. Ya saya biasa saja ambil 30%, jadi kan hanya
Berarti kerugiannya kan tidak semua begitu. Nah, saya akan coba bantu dia untuk mencari saham-saham yang bisa membantu untuk mengcover kerugiannya. Nah, kalau sudah berhasil, nah saya keluarkan lagi 30%. Jadi kan bertahap gitu. Karena kalau sudah rugi 50%, ya berarti kan jadi contohnya ada uang 1 miliar contoh. Tinggal 500 juta nih. Ya untuk balik ke 1 miliar kan berarti kan 100% profit begitu. Nah, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus realistis begitu. Ya, jadi yang saya bisa buat adalah ya kita harus bertahap begitu. Cuman ya jangan lagi sampai nyangkut begitu. Ya, tapi yang pertama harus kita ubah adalah mindsetnya begitu. Nah, kalau memang saham ini bagus dari awal, ya kalau memang turun tinggal 50%, ya beli lagi, Pak. Tapi saya tanya, berani beli nggak, Pak? Nggak berani. Berarti kan ya dia mindsetnya dari awal mau trading, tapi karena tidak ada satu mindset bahwa trading plan ya kalau sudah lewat ini harus ada namanya mitigasi resikonya di mana begitu. Akhirnya ya jadi nyangkut begitu. Nah, itu sih cara saya biasa untuk membantu klien. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin mau konsultasi portonya, boleh datang ke Trimega Medan untuk diskusi sama saya, free of charge kok. Kali dikasih opak. Tapi bawa kopi aja ya, bawa kopi ya ke kantor gitu. Atau bawa cemilan gitu. Iya. Oke. Berarti tipe lu, Fon, cut loss itu jangan sekaligus ya. Udah terlalu dalam gitu ya. Kalau prinsip lu ya. Lebih kayak bertahap, find confidence balik dulu lagi, baru nanti pelan-pelan makin di cut loss. Tipe lu. Iya, karena nasabahnya kalau misalnya dia belum pernah cut loss dan dia biasa, oh ada beberapa nasabah pikir blue chip itu bagus. Nah, jangan apa-apa, saya simpan begitu. Contoh dia simpan saham Gudang Garam dan HMSP. Dia bilang blue chip itu bagus dan dia simpan, tapi apakah dia tahu penyebab saham blue chip ini kenapa turun terus-menerus begitu? Dan kalau memang dia simpan dan rasa ini bagus, prospek kedepannya bagaimana begitu? Dengan adanya kenaikan cukai terus begitu. Yang kedua adalah ketika dia merasa blue chip ini bagus dan dia simpan, dia kan kehilangan waktu. Jadi ya waktu ini kan kira-kira saya udah lihat itu sekitar 5-6 tahun saham Gudang Garam dan HMSP itu mengalami penurunan terus-menerus begitu. Ya kita kan investasi kan ujung-ujungnya kan UUD ya Pak ya. Bukan untuk nyimpan kerugian. Kalau kita nyimpan keuntungan ya lebih bagus begitu. Nah, makanya ya saya tidak saya coba membantu nasabah dari segi mindset dulu yang pertama. Ya kalau mau simpan ya saya rekomendasikan mungkin saham-saham yang sudah proven dan track recordnya masih bagus. Kemudian saya bilang contoh, kalau memang mau jadi investor ya pilihlah BCA. For big banks ya, yang sudah teruji dengan waktu BCA, BRI, mungkin ICBP dan Telkom. Nah, itu sih Pak dari saya. Tapi kalau memang mau trading ya harus disiplin sih Pak gitu aja. Ya, satu lagi nih Alfon. Biasa yang mental block yang ada pada saat orang mau cut loss ya, kan cut loss. Ya. Nah, kalau gue punya saham A, gue mau tuker saham B, gitu. Tapi kalau gue tuker saham B, kan saham B cuma naik 5%, saham B gue rebound. Kan gue bisa cut loss di harga lebih bagus. Nah, yang kayak gitu tuh gimana tuh, Alfon? Sorry Pak, kurang tadi agak putus-putus. Putus-putus. Ya. Jadi gini, kalau orang punya saham A, ya Alfon, kan udah minus. Kita udah saran pindah aja ke saham B, gitu kan. Tapi selalu ada pemikiran kayak, kalau gua pindah ke saham B mungkin cuma diem, kan? Meskipun gua tahu nih bagus lah ke depannya. Mendingan gua hold saham A, gua tunggu sampai dia rebound 20%, kan gua bisa cut loss di harga lebih bagus, gitu kan. Nah, kalau kayak gitu biasa lu akan gimana ke tipe nasabah yang seperti ini? Benar. Nah, makanya kenapa saya bilang saya itu juga momentum. Mungkin dia benar Pak Billy, mungkin dia benar. Ya mungkin pada saat itu mungkin bisa naik. Cuman ya kita kan di mana-mana kan kita selalu ketika kita membeli sesuatu, melakukan sesuatu, kita selalu memakai namanya alasan. Nah, kenapa sih dasar kamu melakukan ini itu apa? Begitu. Ya kalau mungkin pada saat itu pada momen itu,
mungkin dia punya logika atau dia punya alasan lebih make sense, ya tidak apa-apa dilakukan dia punya saran begitu. Ya kita kan juga namanya melihat situasi, kita juga menganalisa begitu. Ya kalau memang pada saat itu dari klien itu dia mau seperti itu yang dan benar, ya kita ikutin aja begitu. Nah tapi kan kita juga melihat, nah setelah 1-2 bulan kan kita bisa bilang, atau mungkin 3 bulan, Pak kita sudah melihat keadaan market sekarang dan tidak ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham Bapak begitu. Nah contohnya seperti tadi gudang garam, selama cukai rokok masih naik dan marginnya terus tergerus, ya bagaimana dia bisa naik? Nah kecuali ada tunggu harus pre-press dua tahun lagi ya. Nah mungkin ada pergantian presiden, pergantian pemerintah, mungkin ada pergantian peraturan begitu. Nah, mungkin ada harapan ke depannya. Tapi selama 2 tahun ini ya, saya tidak ada melihat kemungkinan selain technical rebound ya. Yang mungkin technical rebound bisa naik sedikit, ya itu turun lagi. Begitu. Nah, ya tapi kalau memang ada satu sentimen positif yang dia bilang bisa mengangkat sahamnya 20%, ya why not begitu. Ya kita coba diskusikan gitu. Dan kita namanya brainstorming ya Pak Billy ya. Makanya saya kenapa suka sharing sama nasabah ya, saya ingin tahu apa sih dasar dia membeli ini, melakukan ini semua begitu. Nah, ada nasabah yang saya beli karena saya rasa ini murah, dan saya kan nggak tahu kenapa. Gitu. Turun pun dia beli ya, saya pun nggak tahu kenapa, saya pikir udah murah ya beli aja gitu. Itu kan bukan suatu yang logis ya begitu. Ya, apakah murah bisa jadi lebih murah atau this is value investor yang harga murah tapi bisa jadi beggar begitu. Ya. Atau malah yang murah tapi jadi delisting. Jadi what kind of chip that you are looking for begitu. Ya. Nah, Alfon, ini kita mulai buka ke pertanyaan. Pertanyaannya satu dulu deh. Ini mungkin bisa ditanyakan ke diri Alfon sendiri juga gitu. Saran untuk long term apa ya? Untuk long term. Nah, tadi kalau tadi dari awal saya untuk long term sudah pasti di big banks. Karena kenapa? Karena big banks itu adalah 33% dari ISG kita itu didominasi oleh big banks. 33% bobot big banks itu di IHSG. Jadi mau cerita bagaimanapun kalau big banks itu turun, ya ISG itu tetap turun. Begitu. Dan secara long term, kenapa itu bagus? Karena mereka bisa menjaga keuntungan mereka, margin mereka. Begitu. Nah, ya kita bandingkan aja kredit berapa, deposito berapa, suku bunganya, suku bunga kredit dan perbandingan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Nah, kalau saya melihat Indonesia itu masih memiliki tingkat NIM yang cukup tinggi dan interest margin dibandingkan negara-negara lain. Nah, selama itu masih tetap terjaga ya, big banks always make money dan itu akan tetap bagus ke depan. Dan kalau misalnya kita melihat sejarah masa lalu di tahun 98, 2008, dan bahkan sekarang Corona 2020, in just 2 or 3 years time, harga big banks itu mereka akan balik kembali. Begitu. Sudah terbukti bahkan di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Begitu. Tapi kalau mungkin mau didiversifikasi, ya mungkin boleh dipilih ICBP dan Telkom. Begitu. Ya, oke. Mungkin teman-temannya gitu ya, emiten untuk long term tuh yang bagus. Memang in general saya akon ya bahwa ya big bank itu adalah yang paling oke gitu kan, secara track record udah nggak pernah bohong ya, turun ya dia akan all time high lagi kayak gitu kan biasanya gitu. Dan 2-3 tahun cukup ya Alfon ya, tahun itu udah balik gitu kan, nggak perlu nunggu apa gitu. Nah tapi memang kalau misalnya temen tanya ada nggak sih di luar big bank gitu kan, orang suka kayak gitu. Kadang-kadang menurut mereka big banks itu terlalu safe, kok main aman gitu tahu ya 10 ya kan, 15 20 rasanya kurang nendang ya kan, pokoknya cari yang returnnya siapa tahu bisa lebih tinggi gitu kan. Nah masalahnya untuk mencari saham seperti ini biasanya tidak mudah ya teman-teman ya. Dan ini biasa nggak saham komoditas yang bisa kayak gini teman-teman. Karena saham komoditas itu punya cycle-nya, boom and bust-nya kan. Jadi kalau misalnya apa yang bisa naik long term banget gitu ya, teman-teman bakal punya 1-2 tahun yang jelek,
ya itu biasa nggak bisa dari komoditi gitu ya. No matter how good Ya, ya teman-teman setuju Pak Billy. di apa di luar negeri gitu kan, kayak Exxon, Terpilar, apa segala macam yang ada itu gimana pun akan ngikutin cycle, gitu kan, cycle-nya si Ya, komoditi apa. Nah, jadi memang kita ditanya kalau saham apa yang di sistem itu jauh, itu harus yang betting di consumer Indonesia gitu. Consumer bukan berarti consumer good, teman ya. Consumer tuh luas. Consumer tuh berarti kita betting bahwa masyarakat makin maju gitu kan. Makin ya, maju, consumption di barang yang jenis ini yang dulunya rendah akan naik ke depannya gitu kan. Contoh-contoh seperti itulah teman-teman gitu loh. Jadi harus betting di yang kayak gitu. Mungkin kalau ditanya ke gua sekarang ya, di luar big banks gitu, kalau yang gua yakin untuk long term tuh apa? Kita ngomong di luar big banks, di luar apa, di luar apa, Telkom ya, gitu. Kita di luar yang big banks yang klasik lah orang bilang gitu, old blue chip, ya mungkin seperti yang kita sering sharing ya Alfon ya, sampai juga Jogi apa segala macam gitu. Untuk yang kali ini, gue setuju sama barangnya Jogi, Bevin, gitu kan? Bevin itu menurut gue sekarang punya owner yang keren banget lah, gitu kan? Jadi Boy Tohir, gitu kan? Yang track recordnya tak perlu diragukan lah, gitu kan? Terus harga aksi mereka juga kemarin kan tender offernya di 1.200, gitu kan? Dan bisnis multifinance kan sebenarnya kan dalam tanda kutip kayak warrennya Banks ya, Alfon. Kalau kita ya, benar. Saya setuju sekali dengan multi finance begitu. gitu kan Ya, kayak banks gitu. Jadi kalau bisnis banksnya oke, ya ya multi finance nggak jauh-jauh juga kan, harus juga. Dan Bevin juga kan bisa dibilang multi finance digital lah yang udah connect sama kan. Nah, jadi ke depan sih mungkin kalau saya pribadi ya teman-teman ya di buat big bank mungkin saya sukanya sama kayak Bevin. Karena Bevin itu kan betting on Indonesia punya consumer juga salah satu gitu. Nah, kayak konsumsi susu itu juga gitu kan, kayak teman-teman sekarang lihat bracketnya berapa gitu kan, teman betting ke depannya ya orang Indonesia akan lebih banyak minum susu misalnya gitu kan, ya bet itu gitu. Atau daging ya Alfon ya itu juga, tapi masalahnya daging itu kadang-kadang kan kita harus melihat banyak faktor ya teman-teman, harus lihat banyak juga. Kalau company exposure ya, kalau pas dolar lagi menguat ya dia akan 16. Contoh deh nggak usah jauh-jauh, MAPI ya kan Alfon, ya, teman-teman perhatiin nggak saham MAPI belakangan ini kan, itu gua salah satu yang surprise gitu. ya, Itu pas COVID kemarin hancur banget harga saham kan. Nah, tapi teman-teman sekarang lihat MAPI itu udah balik lagi kan, jujur ya, kaget lihatnya loh, kayaknya ini saham nggak pernah muncul di screen atau maksudnya nggak rame di kayak gitu, tapi tiba-tiba pas dicek di screen ini kok udah all time aja kayak gitu, ternyata MAPI gitu. ya, Kayak kita bilang ya, contoh saham yang kalau mencari saham yang bervalue-nya long itu harus betting on Indonesia punya consumer sih. Nggak bisa kita betting di saham yang komoditas teman-teman. Mau gimana bagusnya ke komoditasnya turun, ya sahamnya pasti turun gitu kan. Nah jadi harus betting di Indonesia punya consumer gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya apa? Nah, ke depan teman-teman yakin nih, ya kan? Jangan deh, ntar dikira kita pom-pom perusahaan tidak aja kalau itu, ya intinya apa ya teman-teman, pokoknya lihat aja deh kalau teman-teman dari kelas ini naik ke kelas ini apa sih yang konsumsinya akan banyak gitu kan. Konsumsinya makin banyak seperti itu biasanya ke depannya itu saham ya, mungkin contoh simpel juga anak usahanya MAPI deh, si MAPA gitu. Nah ini yang selalu kita bahas juga selama bulan terakhir gitu kan. Sekarang kalau lihat orang ke mall itu udah bukan cuma restoran, tapi lihat kayak yang sport station dan segala itu rame teman-teman, gitu kan. Kayaknya semua orang nyari apapun yang untuk olahraga, dan nggak cuma yang itu kan, tapi yang tua juga pokoknya dibeli apa sepatu ini dan sepatu itu. Ya mungkin buat orang-orang yang apa nggak terus, bukan nggak terus ya, nggak sering agak nggak rutin lah olahraga, mungkin kayak gua jogi gitu kan, mungkin nggak tahu bedanya Alfon sepatu olahraga sama sepatu yang biasa tuh apa. Buat kita sama-sama
kan dulu kita kalau olahraga sepak bola pas zaman sekolah, sepatu yang buat sekolah itu, sepatu yang buat main bola juga itu ada bedanya. Tapi sekarang people aware loh dengan yang seperti itu gitu kan. Nah jadi makanya kalau Ya. itu punya performance juga apa eh, strong kayak gitu kan ke depannya gitu. Nah jadi ya makanya kita bilang kita harus betting on something yang kayak gitu teman-teman. Betting Indonesia punya culture itu kalau nanti GDP terus berapa itu tuh apa ya yang akan kebuka gitu loh apa ininya gitu. Makanya apa ya, teman-teman jadi kalau tanya sama itu ya teman-teman ya sesuatu yang bet on consumer gitu. Tahu dong, ya lu kan baru beli Jok 2 minggu lalu dipamerin lagi. Ya kalau mungkin bisa kita tambahkan ya, mungkin kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan masyarakat di masa depan, karena kalau misalnya memang kita sebagai investor ya, kita harus selalu melihat ke depan begitu. Apa sih demand orang sekarang ini? Mungkin saya bisa rekomendasikan mobil listrik begitu. Nah, ke depannya kan kita tahu Indonesia juga akan kebutuhan mobil listrik itu akan terus meningkat setiap tahunnya begitu. Ya mungkin bisa dicari-cari bahan-bahan komponen dari mobil listrik itu sendiri ya. Kalau mungkin saya personally boleh rekomendasi untuk MDKA dan Inco. Oke. Nah, MDKA juga kan bagus begitu. Nah, jadi ya itu ya kita harus melihat supply dan demand. Kayak kemarin batu bara naik kan ya karena demand-nya tinggi sekali begitu. Ya. Nah, supply-nya berkurang. Nah, jadi kedepannya kita harus melihat demand-nya di mana begitu dan supply-nya apakah ada atau tidak. Ya. Ya, itu yang mungkin yang bisa mendrive harga apa ya mungkin harga-harga komponen baterai listrik itu ke depannya mungkin. Ya, betul. Ya itu saja sifat dari saya. Betul. Dan tapi teman-teman harus perhatian teman-teman. Electric vehicle tuh memang future story tuh. Tapi yang namanya story yang benar-benar global ini juga kadang-kadang butuh waktu ya. Ya, itulah kan gampang juga untuk transform ke green energy. Itu kemarin lupa riset di mana sudah pokoknya global sudah investasi berapa untuk investasi energi, itu pun akhirnya energy mix green itu cuma naik dikit. Jadi benar-benar ekspensif loh untuk transisi dari dirty energy ke green energy. Jadi ya karena ongkosnya ini mahal teman-teman, ya ke depan story-nya EV itu benar ya kan, tapi ya teman-teman juga jangan berarti all in semua Merdeka, Inco kayak gitu. Oh bener nih EV ke depannya, things will take time gitu ya. Jadi nggak bisa kayak gitu, nggak bisa seperti itu. Ini sepatu putihnya bahkan bukan sepatu olahraga. Iya benar. Ntar kalau ekonomi Indonesia makin maju tuh, warung Leko listing suruh Jogi tuh beli, makin banyak orang kayak Jogi makan Leko. Teman-teman, you bet on Indonesia punya consumer lah. Oke. Next, ini apa ya? Oke. Mungkin kita ada pertanyaannya strategi trading ya Alfon ya. Pak Alfon, trader itu take profitnya kayak gimana ya Pak? Trader. Sorry? Ini ntar. Alfon, trader itu take profitnya gimana ya Pak? Allianz, sorry, nggak kedengaran tadi Pak yang pertama. Sorry Pak Billy, nggak kedengaran, agak terputus suaranya. Aliran momentum. Aliran momentum trader itu take profitnya gimana ya Pak? Jadi saya biasanya itu melihat dari tren dari market itu sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin dengarnya itu mungkin trend following ya. Nah, tapi saya juga melihat apakah, jadi kita itu di mana-mana tren itu selalu dibagi jadi 3 yang seperti kita tahu. Apakah marketnya itu lagi sideways, kemudian lagi uptrend, atau lagi downtrend. Nah, kalau pas COVID itu marketnya lagi uptrend, jadi jangan di TikTok, sahamnya dibiarin aja itu nanti naiknya pasti maksimal. Nah, tapi kalau sekarang masanya saham lagi sideways, kita lihat 3 bulan sampai 6 bulan di market kita lagi sideways, kalau kita cuman diam di tempat ya kita cuma jadi penonton aja Pak Billy. Nah, kita juga harus mengidentifikasi apa yang terjadi di market sekarang gitu. Karena market terus berubah, kita pun harus terus mengikuti. Nah, jadi kalau market lagi sideways ya bagusnya kita buy on support, sell on strength begitu. Ketika sell ketika dekat resistance begitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya market lagi jatuh ya tunggulah ketika apakah market lagi jatuh kita bisa trading? Bisa. Ya, tapi kita harus menunggu adanya reversal.
Jangan ketika sudah disupport kita ambil, belum tentu dia akan naik kembali. Apakah ada pola pembalikan arah? Enggak. Kalau disupport tapi tidak ada pola pembalikan arah, bagus jangan dibeli. Tunggu, kok tunggu gitu. Ketika ada reversal, ya jangan takut juga, hajar gitu. Oke. Nah, jadi itu yang momentum saya yang saya gunakan selama saya di market. Begitu. Oke. So ya, identify the trend begitu. Oke, ya. Ini dari mana? Eko. Banyak orang jadi scalping trader. Ke depannya trim bagger. Amin ya, Dok Hans. Amin. Kalau itu kita aminkan ya, teman-teman. Amin. Ya. Teman-teman tunggu ya, teman-teman ya. Penantian harusnya sudah tidak lama lagi nih. Untuk aplikasi yang fiturnya oke, fully ya, hopefully. Soon, ya kan, awal 2023 kita udah bisa ini ya. Jadi baik saya, Yogi, kita mendengar lah ya, Jok Hans, ya kan, kebutuhannya apa. Nah, jadi kita teman-teman tunggu aja ya, teman-teman ya, gitu. Alfon juga tungguin soalnya, ya Alfon. Ya, saya yakin Pak Billy juga pasti bisa membawa kita semua bisa membawa perubahan yang lebih baik lah untuk terima. Karena kan kita semua ya pasti ingin memberikan yang terbaik begitu kan untuk nasabah kita gitu. Oke, ya, karena itu juga bisa membantu mereka gitu. Alfon, untuk besok, so far kalau kita lihat hari ini, ya sementara Dow Future lagi minus sedikit, tapi naiknya hijau. Commodity naik 0,8%, oil, nickel 26.000 sekarang ya. Nah, apa yang lu rekomend buat besok? Nah, karena kita mendekati musim dingin, nah memang sebelumnya beberapa mungkin minggu lalu call sempat jatuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat supply gas di Eropa itu juga sudah mulai diberhentikan kemarin, ada beritanya ya kalau saya nggak salah ya Pak Billy ya. Nah, kemudian kita juga memasuki musim winter, ya mungkin ada peluang di saham-saham batubara boleh dibeli ketika terjadi koreksi. Jangan sekali lagi juga jangan dikejar, tunggulah ketika koreksi begitu. Nah, jadi berarti ketika kita tunggu koreksi berarti resikonya sudah berkurang begitu. Nah, tapi juga kita punya upside yang cukup besar di sana. Karena di mana-mana kan kita juga melihat demand dan supply. Kalau demandnya besar ya pasti harga coal akan naik kembali kan, begitu. Nah, ya teman-teman, kalau kita ngeliat memang dengan ini kalau reopening, yakin ya, benar. Iya. Lanjut on fire. Kenapa? Nanti kita lihat sebenarnya US dollar ini udah mulai weaken nih teman-teman lately. Ya. Jadi ya karena orang takut resesi, orangnya jadi turun. Kan teman-teman tahu, jadi sama dolar itu tuh relationship misalnya. Yang satu turun biasanya. Ini bukan daily, tapi some medium punya grafik biasa seperti itu. Nah, tapi makanya kita bilang kalau yakin opening biasa kalau ekonomi dunia itu lagi dolar itu cenderung biasanya weaken gitu kan, karena kan dolar itu sebagai level nih sekarang bukan cuma gold lagi gitu ya, dolar level. Sekarang kalau kita melihat ekonomi dunia itu bakal improve ya, dolarnya akan getting weaker, China ini gitu kan, komoditinya juga memang sebenarnya komoditi kayak oil, ya, metal itu sebenarnya kita masih bullish ya. Sebenarnya coal juga, cuma coal itu kan udah run-nya udah lumayan panjang ya tahun ini gitu. Nah makanya sebenarnya related dengan komoditi atau services komoditinya buat kita sebenarnya masih menarik ya teman-teman. Harus diakuin. Ya. Investasi di saham komoditas atau related komoditas itu gampang teman-teman. Kadang-kadang ada tiba-tiba polisi tidur kan, kayak berapa hari tiba-tiba keluar dari indeks kan? Cuma kayak begitu aja. Atau yang bulan lalu tuh yang bulan Juni apa Juli ya, MDK sempat turun karena dibuang dari Junior Gold Index global. Itu kan sesuatu yang ya lu nggak bisa tebak lah, tiba-tiba udah ada kejadian rebalancing kayak gitu, mau nggak mau kan turun kan. Jadi rebalancing gitu kan dari indeks-indeks ini. Nah, tapi maksudnya di saham komoditas itu memang kita harusnya lebih long term ya gitu ya. Karena kalau kita mau
lihat day to day itu susah teman-teman gitu. Dan bahkan kadang-kadang harga satu tasnya itu sangat bisa. Contoh sekarang kayak di US, harga oil lagi turun nih, crude oilnya kan, dari 90-an jadi 70. 79, ya, 78, 79. Ya. Tapi coba teman-teman lihat saham-saham energi di sini. Itu ETF-nya XLE namanya, investing.com. XLE-nya justru tuh. Nah, sekarang kan orang bertanya nih, mana benar sahamnya atau komoditasnya, gitu kan? Nah, tapi kalau kita ngelihat, nah kalau sudah kayak gini kita harus ngelihat dari makronya gitu kan. Nah, itu udah under investmentnya parah sekali. Itu udah 7 tahun, 8 tahun investmentnya terus gitu kan. Jadi sedangkan oil sekarang dibutuhkan jadi nggak cepat itu ini kita udah salah juga. Jadi ke depan demand oil tuh dari open. Ini sih menurut Pak saya pribadi ini X factor nih. Kalau opening lebih cepat dari perkiraan broker-broker mungkin yang Q2 2023 ini bakal bisa set di oil punya demand. Dan minggu depan juga kita punya meeting lagi ya. Nah, OPEC plus meeting ini ada kemungkinan juga OPEC bakal deeper cut lagi. Kan dia udah cut. Jadi dia akan cut lagi. Nah, kalau dia cut lagi ini akan bikin akan naik. Jadi apa sebenarnya investing oil, metal sekarang itu apa cukup atraktif kalau view teman-teman misalnya let's say 2 sampai 3 tahun lah harusnya itu. Tapi kalau teman-teman view-nya 2 minggu ya repot teman-teman gitu kan. Kalau yang kayak begitu kita nggak bisa ya apa kalau yang kayak gitu. Nah, apa mungkin kita bisa tanya nih coba nih sama Alfon. Alfon sekarang portfolio paling banyak di sektor apa? Nomor satu sektor apa? Dua sektor apa? Nomor tiga sektor. Portofolio siapa, Pak? Portofolio saya atau portofolio klien? Tadi kayak gitu. Nah itu kayak gimana susunannya sekarang sektornya? Portofolio saya pribadi atau klien? Pribadi, pribadi. Cash-nya berapa juga? Ya sekarang ini saya juga standby karena kan saya juga standby pasti saya ada provide 50% cash. Ya, tapi saya juga tidak mau juga ketinggalan kalau marketnya rally ketika ada window dressing begitu. Tapi saya juga tidak mau terlalu agresif di saat sekarang karena ya selama dolar itu naik, selama saya berpengalaman di pasar modal, ya itu tidak bagus untuk kita punya pasar saham begitu. Nah, tapi saya juga melihat kapan ini sektor properti sebenarnya bergerak gitu. Sektor properti juga sudah cukup lama tidak bergerak dan mereka banyak saham-saham yang jauh di bawah harga sewajarnya gitu. Nah, biasanya dulu setelah sektor komoditas booming, sektor properti ini yang jalan. Ya. Tapi anehnya kali ini ya banyak ketidakpastian ya begitu. Nah, saya juga melihat apakah nanti mereka ke depannya bisa dengan setelah kenaikan suku bunga The Fed selesai, kemudian suku bunga mulai turun dan rupiah menguat, apakah mungkin nanti ke depannya sektor properti yang mulai jalan. Tapi ya sementara saya masih mengikuti saham-saham retail. Saya melihat LPPF karena ya sama di saham Java begitu. Karena saya melihat ya momen untuk window dressing itu di sana. Kemudian saya juga mengincar saham-saham big banks, contohnya BRI ketika ada koreksi. Karena menjelang tahun politik tahun 2024, Bank BRI itu tahun ini belum naik, Pak Billy. Nah, saya masih menunggu kapan ini gilirannya Bank BRI. Bank Mandiri udah naik nih. Nah, BCA juga all time high, cuman BRI yang ketinggalan gitu. Ya. Nah, makanya kalau ada BRI turun ya mungkin saya akan akumulasi terus-menerus begitu. Nah, karena kemudian di tahun politik itu juga sektor-sektor kecil yang small medium enterprise ini yang akan biasanya lebih bagus lah untuk big banks begitu. Ya, padahal laba tumbuh terus ya Alfon ya, tapi saat belum benar-benar all time high lah ya. Ya, tapi secara 3 tahun terakhir itu tuh masih situ-situ aja sebenarnya gitu ya. Ya. Benar. Oke. Nah, apalagi ya? Tanya, oke. Setuju ya, by the way dengan Alfon ya. Dan ini juga sebagai ya di tim riset Trimega juga
udah sempat ngomong lah soal properti, karena yang dibilang soal Alfon itu benar, direct properti akan boom. Tapi memang properti sekarang tuh kalau boleh perhatiin ya. Ini mungkin gua nggak tahu di Medan kayak gimana ya. Tapi kalau di Jakarta sini, kalau gua ngeliat harga properti nggak turun-turun banget, atau malah nggak turun gitu-gitu aja. Tapi harga rental itu naiknya lumayan, gitu loh. Harga rentalnya lumayan. Jadi kadang-kadang dulu lu misalnya sewa cuma berapa, kok sewanya naiknya lumayan ya, gitu ya. Tapi belum kemana-mana nih. Nah, kalau gua perhatiin sih begitu Alfon di sini, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu nih Alfon. Kalau lama-lama sewa orang mulai makin mahal nih, gitu kan. Hopefully ini akan bisa meng-clear up semua oversupply properti yang berapa tahun ini kan. Dengan begitu, harusnya habis itu tren properti yang naik buku KBI stop naik. Wah, itu harusnya akan menjadi catalyst ya teman-teman. Karena kalau kita masih ingat 11 kemarin ketika harga komoditi stop naik, buku terus turun, disitulah justru saham properti saham di Indonesia tuh baru naik. Ya, mungkin waktu itu BI juga masih agak lebih dovish dibanding sekarang, tapi tetap intinya habis komoditi boom dan itu properti gitu. Oke, teman-teman, ini sudah jam 9 ya, gitu ya. Nah, jadi ini hari ini mungkin dari kita udah cukup ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti terutama yang di Medan, yang lagi planning ke Medan, bisa tuh ke kantor di Megah di Medan ya kan, mau sama phone sharing-sharing di situ. Ada ini juga kan ya, ada Regina juga di situ. Ya. Teman-teman kalau mau konsul Porto, kan? Yang penting kata Alfon tadi apa? Kopi aja sama cemilan. Bawa ucok durian. Bisa ketemu, bisa sharing kayak gitu kan, cerita-cerita gitu. Oke, disimpan teman-teman live-nya. Makanya ini udah kita selesai dulu ya. Oke, step teman semua ya. Thank you Alfon. Thank you Horas Medan. Thank you teman-teman ya. Oke teman-teman, atas waktunya. Bye-bye.